semuanya, perkenalkan saya Beatrix Asih Juniatri Akning atau biasa dipanggil Asgi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang teks biografi. Selamat menyaksikan. Teks biografi merupakan teks yang berisikan cerita atau kisah hidup atau riwayat hidup dari seorang tokoh yang semasa hidupnya dianggap memiliki nilai yang patut diteladani oleh kita sebagai anak masa kini. Nah, teks biografi ini umumnya atau pada dasarnya ditulis oleh orang lain. Nah, ini tujuannya adalah agar pembaca dapat meneladani atau dapat terinspirasi oleh cerita dari tokoh yang diangkat tersebut. Nah, kemudian teks biografi ini juga disebut sebagai teks rekon ulang karena dia merupakan teks yang menceritakan kembali pengalaman hidup atau kisah hidup dari seorang tokoh. Ciri-ciri teks biografi yang pertama, teks biografi harus berisikan fakta dari pengalaman hidup dari tokoh yang diangkat atau ditulis. Jadi, ketika kita ingin membuat teks biografi, kita harus mengumpulkan informasi-informasi yang berupa fakta tentang tokoh tersebut. Karena kita tidak boleh secara sembarangan menuliskan informasi tentang seorang tokoh. Nah, yang kedua, teks biografi bentuk penyajiannya yaitu secara narasi atau penceritaan. Jadi, cara penulisan teks biografi ini dia seperti penulisan teks cerita atau dia menggunakan paragraf. Yang ketiga, teks biografi berisikan pengalaman hidup dari seorang tokoh yang dia ini akan memberikan manfaat atau menginspirasi kita yang membacanya. Ada beberapa tujuan dari teks biografi. Yang pertama, mengetahui kelebihan dari seorang tokoh. Yang kedua, memaparkan pemikiran dari seorang tokoh. Yang ketiga, mengetahui hikmah yang terdapat dalam kehidupan tokoh tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan kita sendiri. Yang keempat, untuk bahan renungan atau refleksi. Kemudian ada struktur teks biografi. Yang pertama, orientasi. Pada bagian orientasi ini, rangkaian penulisannya yaitu berupa awalan atau pengenalan umum tentang tokoh. Nah, teman-teman, di bagian orientasi ini kita menuliskan gambaran umum atau pengenalan umum tentang tokoh yang diangkat. Misalnya seperti nama, kemudian riwayat pendidikan, dan data kelahirannya. Nah, struktur yang kedua yaitu peristiwa dan masalah. Pada bagian ini dituliskan peristiwa-peristiwa yang dialami tokoh semasa hidupnya dan dituliskan secara berurut. Misalnya mulai dari perjalanan pendidikannya, kemudian bagaimana hal-hal yang dia lewati sebelum dia mencapai kesuksesan, ataupun konflik dan permasalahan yang dialami oleh tokoh tersebut semasa hidupnya. Dan terakhir ada reorientasi. Pada bagian reorientasi ini, dia biasanya tertuang pendapat atau kesimpulan penulis, tanggapan dari penulis tentang tokoh yang diangkat tersebut. Namun, beberapa ahli menyatakan bahwa bagian reorientasi pada teks biografi ini bersifat opsional, bisa ada dan bisa juga tidak ada. Berikutnya, kaidah kebahasaan teks biografi. Yang pertama, menggunakan kata ganti atau pronomina. Kata ganti yang sering digunakan dalam teks biografi ialah kata ganti orang ketiga tunggal. Nah, teman-teman, kata ganti ini biasanya digunakan secara bergantian untuk mewakili penyebutan nama dari tokoh yang diangkat. Contoh kata yang biasa digunakan yaitu kata dia, beliau, atau ia. Yang kaidah kebahasaan yang kedua menggunakan kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan digunakan untuk dapat menjelaskan suatu tindakan dari tokoh yang ditulis dalam teks biografi tersebut. Kata yang sering digunakan misalnya seperti berjalan, membaca, menulis, belajar, atau melempar. Kemudian kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu kata adjektiva atau kata sifat. Kata ini digunakan untuk dapat menjelaskan sifat atau karakter dari tokoh yang ditulis. Contoh kata yang sering digunakan misalnya rajin, kemudian ulet, tekun, sopan, atau baik hati. Kaidah kebahasaan yang keempat yaitu menggunakan kata kerja pasif. Kata kerja pasif ini digunakan untuk menjelaskan peristiwa dan masalah yang dialami oleh tokoh. Nah, contoh kata yang sering digunakan yaitu misalnya kata diperintahkan, ditugaskan, atau disuruh. Kaidah kebahasaan yang kelima yaitu menggunakan kata sambung, kata depan, atau nomina yang berkaitan dengan urutan waktu. Nah, ini digunakan untuk lebih memudahkan penjelasan atau peristiwa dan masalah. Kemudian kaidah kebahasaan yang keenam yaitu menggunakan kata kerja mental. Nah, kata kerja ini digunakan untuk menjelaskan penggambaran dari tokoh. Contoh katanya itu misalkan menyetujui, memahami, atau meyakinkan. Baik, yang terakhir adalah manfaat teks biografi. Yang pertama, bisa mengenal tokoh lebih dekat. Ketika
Ketika kita membaca teks biografi, tokoh yang ada dalam teks biografi tersebut dapat kita kenal lebih dekat dari pengalaman hidupnya ataupun peristiwa-peristiwa yang sudah dia jalani. Yang kedua, belajar tentang keteladanan. Dari teks biografi kita dapat mengambil atau kita dapat terinspirasi oleh sikap-sikap yang diajarkan oleh tokoh tersebut atau yang dimiliki oleh tokoh tersebut. Yang ketiga, membangun sebuah motivasi. Ketika kita mengetahui perjuangan atau pengorbanan dari tokoh dalam teks biografi tersebut, kita dapat menemukan motivasi dalam diri kita untuk bisa seperti tokoh tersebut. Yang keempat, memahami keputusan tokoh dalam biografi. Lalu yang terakhir, berpikir analitis. Baik teman-teman, itu saja video dari saya. Sekian dan terima kasih. Bye.